Wah, selamat! Anda resmi memasuki trimester 3. Gimana? Udah gak sabar? Di trimester ini penting loh. Dimana Anda akhirnya harus benar-benar mempersiapkan diri supaya hamil nyaman dan berhasil melahirkan dengan minim trauma. Nah, simak terus videonya ya. Jangan skip pokoknya. Oke, hai, saya Yesi, bidan, penulis, praktisi, dan fasilitator Gentlebird. Knowledge is power, dan dengan berbagi ilmu pada Anda, saya berharap Anda tidak lagi cemas dan bingung. Namun, Anda semakin berdaya dan pada akhirnya mampu mengalami pengalaman yang positif selama masa kehamilan, persalinan, menyusui, hingga parenting. Berbagai buku bestseller bahkan mega bestseller sudah saya tulis. Dapatkan di toko buku terdekat atau di bidankitashop.com. Berbagai panduan dan fasilitas digital juga saya buat untuk Anda belajar dan berdayakan diri. Silahkan kunjungi website bidankita.com, sosial media Bidan Kita, dan jangan lupa YouTube channelnya juga ya. Silahkan like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Apa yang terjadi pada janinmu? Pada usia 28 minggu, bayi sudah seukuran terong. Dengan panjang sekitar 38,1 cm dan beratnya kurang lebih 1189 gram. Kira-kira segitu. Minggu ini janin Anda berada pada periode pertumbuhan otak yang sangat cepat. Jaringan otak dan syaraf mereka sedang membentuk zat putih berlemak yang disebut myelin yang membungkus sumsum tulang belakang bayi Anda dan syaraf. Proses ini disebut myelinisasi dan akan terus berkembang selama masa kehamilan dan sepanjang tahun pertama bayi Anda. Myelin penting karena membantu mempercepat pesan antara otak bayi Anda dan syaraf di sekitar tubuhnya. Ia juga bertindak sebagai lapisan pelindung. Otak janin Anda masih berkembang terus, tetapi sistem syaraf pusat telah cukup berkembang untuk memungkinkan bayi Anda mulai mengontrol suhu tubuhnya. Di minggu ini, janin Anda lagi aktif-aktifnya. Dia bisa saja jungkir, jempalik, dan salto di rahim Anda. Jadi, jika saat USG provider Anda mengatakan bahwa janin Anda pada posisi lintang, atau sungsang, atau miring alias oblik, udah tenang aja, tenang Bu. Tinggal mulai lakukan gerakan-gerakan optimalisasi posisi janin yang juga saya ajarkan di kelas-kelas prenatal Gentle Yoga. Detak jantung janin Anda berubah setiap saat. Sekitar minggu ke-5 atau ke-6 saat pertama kali terdeteksi, detak jantung janin Anda sekitar 110 denyut per menit. Kemudian melonjak sekitar 170 per menit di minggu ke-9 dan 10. Sekarang melambat lagi tuh, menjadi sekitar 140 kali per menit dan akan menjadi sekitar 130 kali per menit pada saat lahir. Itu masih jauh lebih cepat daripada detak jantung Anda yang hanya sekitar 80-88 denyut per menit. Tentang bertahan hidup di luar rahim, di minggu ini peluang untuk bertahan hidup meningkat dan resiko masalah kesehatan seumur hidup mulai menurun. Dengan perawatan khusus, bayi yang lahir prematur pada usia 28 minggu memiliki peluang sekitar 94% untuk bertahan hidup di luar rahim. Lalu, apa yang terjadi pada tubuh ibu? Saat Anda berpindah dari trimester 2 ke trimester 3, Anda mungkin melihat peningkatan gejala baru dan kembalinya gejala sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya. Semakin sering lupa alias amnesia, hidung tersumbat, atau perubahan kulit. Seiring dengan tumbuh kembang janinmu dan perubahan di dalam tubuhmu, Anda mungkin merasakan ada beberapa gejala kehamilan baru, seperti kesulitan tidur misalnya. Nah,
Saat Anda semakin dekat dengan tanggal HPL, Anda mungkin akan mengalami kesulitan tidur. Bisa jadi karena hormon atau saraf atau mungkin keduanya. Lalu sesak nafas. Janin Anda yang tumbuh semakin besar seringkali mendesak paru-paru dan diafragma Anda, membuat lebih sulit untuk menarik nafas. Mungkin keluhan lain seperti sciatica atau linu di salah satu bokong. Dan sampai kaki rasanya kesemutan. Nah, tentang sciatica saya sudah tulis pembahasannya di artikel ini. Silahkan Anda klik di sini dan seringkali Anda akan merasakan rasa sakit linu kadang-kadang sangat intens dan meskipun mungkin berlalu jika bayi sudah mengubah posisinya, tapi itu juga bisa bertahan sampai Anda melahirkan. Tentang linknya aku tulis di link description ya. Kemudian apalagi ya, kontraksi Braxton Hicks. Jadi kontraksi ini mungkin akan semakin kuat Anda rasakan, semakin intens, semakin sering. Dan karena tubuhmu sedang bersiap untuk melahirkan, nikmati, awasi, dan pastikan kontraksi itu hanya sesekali. Jika rasa kontraksi ini teratur dan terus semakin dekat intervalnya dan berirama teratur seperti kontraksi asli dan tidak berhenti ketika Anda berganti posisi, bisa jadi Anda mengalami persalinan prematur. Dan mungkin Anda harus menghubungi provider Anda sesegera mungkin. Kemudian ada lagi tuh, payudara merembes. Di usia kehamilan ini, payudara Anda mungkin memproduksi makanan pertama bayi, yaitu zat kekuningan yang disebut kolostrum. Dan ajaibnya, beberapa ibu mungkin sudah mulai mengalami rembes atau keluar cairan di payudara. Tenang Bu, ini wajar dan artinya kalau memang ini terjadi, payudaranya berarti sudah ready to use besok. Bagus dong. Nah, lalu keluhan yang lain seperti kulit menjadi lebih sensitif. Nah, kulit sensitif dapat muncul selama kehamilan. Bahkan pada seorang yang belum pernah memiliki kulit sensitif, sebelumnya beberapa bagian tubuh mungkin menjadi kering dan bersisik. Ada juga yang mengalami ruam, kemudian panas, iritasi. Nah, jika ruam atau iritasi berlangsung lebih dari beberapa hari, tanyakan kepada provider Anda tentang langkah yang harus dilakukan. Dan kalau dari Anda sendiri, coba hindari produk-produk yang mengandung zat adiktif, zat pewarna, atau pewangi yang ini justru bisa memperburuk keadaan. So, berikut ini tips dari saya untuk Anda mengatasi keluhan-keluhan yang mungkin Anda rasakan di minggu ini. Kalau Anda sakit punggung tadi, misal masih sakit punggung nih di minggu-minggu ini, karena Anda mungkin mengalami nyeri punggung terkait kehamilan dan banyak yang semakin cenderung memburuk seiring dengan peningkatan umur kehamilan Anda, untuk meredakan ketidaknyamanan akibat sakit punggung, cobalah 1. Menghindari angkat berat. 2. Mulai rutin melakukan pijat ibu hamil. Anda bisa datang ke klinik bidan kita dan pijat dengan nyaman oleh tim bidan kita yang sudah dilatih dengan baik. Kemudian memperhatikan menyesuaikan postur tubuh, selalu pastikan panggul Anda stabil dan selaras. Beristirahat ketika Anda sedang merasa sakit. Rutin melakukan peregangan dan perkuat otot Anda dengan Prenata Gentle Yoga. Anda bisa mengikuti online kelasnya bidan kita atau offline-nya bidan kita dengan tema anti back pain. Kemudian mencoba untuk tidak berdiri dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat. Menggunakan bantal atau handuk yang digulung. Ini sebagai kayak penyangga di punggung saat duduk. Kemudian mengenakan korset khusus ibu hamil. Mengenakan sepatu yang nyaman dan jangan menggunakan sepatu hak tinggi. Beberapa provider meminta Anda untuk melakukan penghitungan gerakan atau tendangan janin. Nah, di minggu ini Anda dapat memantau kesejahteraan janin Anda di rumah dengan melacak gerakan yang Anda rasakan. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk merasakan gerakan janin Anda dan ini akan membantu meredakan kecemasan yang mungkin Anda rasakan terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan janin Anda. Ada 2 metode tentang menghitung gerakan, yaitu Anda bisa berbaring miring
dan mulai menghitung setiap gerakan yang Anda rasakan. Anda harus menghitung setidaknya 10 gerakan yang terpisah dalam periode 2 jam. Jika sudah 10 gerakan sebelum 2 jam itu selesai, Anda bisa berhenti. Atau berbaring miring dan hitung setiap gerakan yang Anda rasakan dalam 1 jam. Lakukan kegiatan ini setidaknya 3 kali seminggu. Tips untuk menghitung tendangan janin. Janinmu kan tidur nih di dalam rahim. Artinya Anda mungkin harus membangunkan janin Anda untuk membuatnya bergerak. Cobalah bicara dengan bayi Anda atau janin Anda, atau makan atau minum minuman yang manis beberapa menit sebelum mulai menghitung tendangan janin. Beristirahatlah di tempat yang nyaman dan tenang tanpa gangguan. Lalu jadwalkan hitungan Anda dengan makan atau mengemil. Jadi ketika janin cenderung lebih aktif. Kemudian cobalah untuk melakukan penghitungan pada waktu yang sama setiap hari. Anda tidak perlu menunggu tendangan atau tendangan yang keras gitu. Karena goyangan, pukulan, atau gerakan menggeliat itu juga sudah dihitung. Seiring waktu, Anda akan mengetahui rutinitas dan pola gerakan khas janin Anda. Jika Anda memperhatikan bahwa janin Anda kok bergerak lebih sedikit dari biasanya, coba hubungi provider Anda. Nah, yang penting yang lain di minggu ini adalah mulai pilih kelas persiapan melahirkan. Knowledge is power dan persiapan adalah kunci. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai memilih kelas persiapan melahirkan. Kelas manapun yang Anda pilih, pastikan instruktur Anda benar-benar terpercaya. Dan di bidang kita menyediakan berbagai kelas online atau virtual maupun online di klinik bidan kita itu sendiri. Silahkan jangan tunda-tunda lagi. Dan yang terakhir adalah jadwalkan tur rumah sakit. Minggu ini adalah awal yang baik untuk melakukan tur ke provider, rumah sakit maupun klinik tempat di mana Anda melahirkan. Ada beberapa pertimbangan khusus nih. Nah, beberapa hal yang harus digarisbawahi di minggu ini, ada beberapa variasi tentang lokasi plasenta. Jadi biasanya nih provider Anda selalu memberikan info tentang dan mengkonfirmasi di mana letak plasenta Anda di dalam rahim selama Anda melakukan USG. Jika hasil pemeriksaan USG plasenta Anda letak rendah atau ada di bagian bawah rahim Anda, providermu akan terus memantau lokasi saat rahim Anda bertumbuh. Nah, plasenta previa adalah plasenta yang terletak rendah di dalam rahim, menutupi seluruh atau sebagian serviks. Plasenta letak rendah yang terdeteksi pada awal kehamilan seringkali bergerak ke atas di dalam rahim saat seiring dengan rahim yang membesar. Jika Anda diberitahu bahwa Anda memiliki plasenta letak rendah atau previa di USG di awal kehamilan Anda, di minggu ini plasenta tadi mungkin telah bermigrasi. Namun beberapa plasenta tetap rendah sepanjang proses kehamilan, artinya tetap berada di bawah. Nah, kalau ini masih ada di minggu ini, silahkan mulai perhatian lebih. Jika Anda mengalami perdarahan pervaginam, periksa segera. Namun kadang-kadang tanda-tanda plasenta previa dan kondisinya hanya terlihat di USG tanpa ada gejala-gejala perdarahan loh. Tapi jika Anda terdiagnosa plasenta previa, providermu mungkin akan menyarankan untuk hindari seks, hindari ngangkat berat, hindari olahraga berat, kemudian istirahat di tempat tidur. Mungkin kalau ada tanda-tanda yang berat, providermu akan mengajukan atau meminta Anda untuk mondok ke rumah sakit untuk pemantauan janin. Dan kalau plasenta menutupi jalan lahir Anda, ini berarti Anda harus menjalani operasi sesar. Nanti ketika janinmu sudah siap untuk dilahirkan. Tapi biasanya ini akan terus dipantau dengan USG pada umur kehamilan 32 dan minggu ke-36. Jika hingga minggu 36 ternyata masih plasenta previa, so Anda harus bersiap-siap dan siapin fisik mental Anda
untuk operasi sesar dengan minim trauma. Nah, afirmasi untuk Anda di minggu ini. Punggungku nyaman, janinku aktif, sehat, sejahtera, dan plasentaku berada di tempat yang normal, di rahimku. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Thank you, sampai jumpa di video minggu ke-29. Thank you, dadah.